Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai serta tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, tapi baik, Allah beri kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Allah beri kasih setianya. Allah Israel berkata, Allah beri kasih setianya. Karena kaum Harun berkata, Allah beri kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, Allah beri setianya. Didorong dengan hebat sampai jatuh, Tuhan menolong aku. Kekuatanku dan mazmurku, kata dari keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan lakukan keperkasaan.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang terjadi sesudah." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku,
Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus ke depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercatat di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, para baptisan baru yang nanti akan menerima komuni pertama, hari ini kita dicanangkan sebagai Hari Kerahiman Ilahi. Bapak Yohanes Paulus II, ya, melihat bagaimana peristiwa iman yang harus dirayakan setelah Paskah. Ya. Paskah adalah perayaan iman yang besar. Betapa pentingnya kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Dan itu dicatat, ya, dialami oleh Santa Faustina. Telah mendapat penampakan, ya, pewahyuan berikut dia, ya, menyatakan pengalamannya dalam buku harian. Nah, maka Allah yang berbelas kasih itu, yang memancarkan sinar belas kasih, seperti gambar di pakaian saya ini, yaitu dari bagaimana gambar yang dilukiskan oleh Santa Faustina, Yesus yang penuh kerahiman, yang berbelas kasih memancarkan sinar merah dan biru, lambang cinta dan belas kasih Allah. Datanglah kepada Yesus, Anda akan mendapatkan keselamatan dalam hidupmu, kedamaian, cinta kasih, belas kasih Allah yang seluas-luasnya. Dan ini dirayakan hari ini pada Paskah yang kedua. Biasanya kelompok Kerahiman Ilahi, ya, yang mendoakan Koronka tiap jam 3 sore, ya. Apakah Anda masuk kelompok itu atau tidak, ya? Lalu biasanya juga ada novena mulai Jumat Agung sampai hari Sabtu Paskah kedua, ya. Kita juga punya novena, ya. Tanggal 22 kemarin, ini hari yang ketiga menyambut tanggal 1 Mei, yaitu pesta apa? Yusuf Pekerja. Apapun bentuk devosi menghantarkan kita kepada pribadi Kristus, semoga iman kita semakin diteguhkan, semakin yakin dan percaya, tidak ragu-ragu, bimbang, apalagi tidak percaya. Menarik Injil yang kita saksikan bagaimana Thomas, ya, yang pada penampakan Yesus kepada murid-muridnya pertama itu,
menyatakan damai sejahtera kepada murid-muridnya, Thomas tidak hadir. Ya, lalu dia berkata kepada teman-temannya, kalau saya tidak membuktikan, mencocokkan jari, memasukkan tangan saya kepada bekas luka-luka paku itu, saya tidak percaya. Deng deng deng. Wah, Yesus menampakkan diri kepada muridnya lagi. Waktu bertemu dengan Thomas, Yesus berkata, Thomas, mari, mana jarimu? Masukkan ke lambungku. Nah, Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Anda percaya Yesus bangkit? Anda percaya Yesus penuh kerahiman dan cinta kasih? Percaya. Nah, semoga kita semakin beriman, walaupun mungkin tidak melihat bagaimana Yesus bangkit ya. Sudah dari kubur itu. Ya, saya sudah mengkhotbahkan waktu Paskah itu ya. Bahkan kalau kita baca Matius 28 apa berapa itu? Sempat juga dikatakan bahwa Yesus dicuri orang. Nah, beberapa penjaga disuap untuk mengatakan bahwa Yesus dicuri orang. Tidak. Yesus bangkit dengan jiwa dan badannya, menampakkan kepada para muridnya, kepada Maria Magdalena yang pertama, murid-murid yang lain, juga kepada Thomas yang tidak percaya. Peristiwa Thomas ini mendukung bagi kita semua untuk semakin percaya walaupun tidak melihat. Bersama Santa Faustina yang memberi pewahyuan, ya. Jesus, I trust in you. Yesus, aku berharap padamu. Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, engkaulah andalanku. Wah, ada lagunya toh. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yang biasa devosi kepada kerahiman ilahi langsung tahu lagu ini. Yang biasanya didoakan, dinyanyikan pada corona, doa koronka, maaf bukan corona. Ya jam 3 siang itu loh ya, bunyi ya. Kalau jam 12, jam 6 itu doa Angelus atau doa Rasul Surga pada Paskah. Jam 3 itu doa koronka. Ya, salah satu lagunya kadang lain itu. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesuslah andalan kita. Kepada Yesus kita percaya. Kepada Yesus kita berharap. Kepada Yesus kita mengalami belas kasih Allah seluas-luasnya. Semoga yang letih lesu dan berbeban berat, semoga yang ragu-ragu dan cemas tidak mengalami cemas dan raguan lagi. Karena Yesus memberikan damai sejahtera kepada para muridnya dan juga kepada kita semua. Iman kita diteguhkan, keyakinan kita dikuatkan, dan kita semakin mantap dan percaya kepada Yesus yang bangkit dan menjadi sumber kerahiman kita. Katalah menyertai kita semua. Amin.